Bismillahirrahmanirrahim. Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tidak hanya terkenal karena keindahannya, namun juga legenda di baliknya. Legenda ini dipercaya menjadi asal muasal terbentuknya danau vulkanik seluas 94,5 km persegi. Tak banyak yang tahu bahwa nama nagari di sekitar Danau Maninjau pun diambil dari nama tokoh di legenda ini. Alkisah, pada suatu masa berdiri tegak sebuah gunung bernama Gunung Tinjau. Gunung Tinjau memiliki kawah yang sangat luas, namun dalam waktu singkat berubah menjadi sebuah danau yang indah. Kejadian tersebut tak lepas dari legenda setempat, yaitu tentang ulah dari Bujang Sembilan. Bujang Sembilan adalah sebutan untuk 9 bersaudara lelaki yang tinggal di sebuah kampung kaki Gunung Tinjau. Bujang Sembilan terdiri dari Kukuban, Kudun, Bayuya, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, dan Kacia. Sebenarnya mereka 10 bersaudara dengan seorang adik perempuan bernama Siti Rasani. Orang tua mereka sudah lama meninggal, sehingga keputusan di rumah itu dipegang oleh si sulung yang bernama Kukuban. Mereka juga terhitung masih bersaudara dengan pemimpin di kampung tersebut, yaitu Datuk Lim Batang. Baik Bujang Sembilan dan Siti Rasani adalah anak yang giat sehingga Datuk Lim Batang, paman mereka, kerap mengajari keterampilan untuk bertani dan mempelajari tentang adat setempat. Hal itu tak lepas dari janji Datuk Lim Batang kepada kakak perempuannya yang juga amak dari 10 bersaudara tersebut. Setiap datang ke tempat Bujang Sembilan, istri serta putra Datuk Lim Batang yang bernama Giran pun turut serta. Para lelaki bekerja di ladang, sementara yang perempuan memasak dan berbenah di rumah. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Bujang Sembilan menggarap sawah semakin baik dan membawa hasil melimpah. Sementara Siti Rasani juga tumbuh menjadi remaja putri yang cantik dan baik budi. Tanpa diduga, karena kerap bertemu, tumbuhlah rasa cinta antara Siti Rasani dan Giran. Setelah memberanikan diri berbicara di depan kedua keluarga, hubungan mereka pun disetujui oleh kedua keluarga. Hubungan berlangsung baik hingga pada perayaan panen raya. Kukuban dan Giran berhadapan dalam sebuah pertunjukan adu ketangkasan dalam bersilat. Giran yang menangkis serangan membuat kaki Kukuban patah, sehingga si sulung merasa dipermalukan. Sejak itu Kukuban menyimpan dendam, hingga pada suatu hari Datuk Lim Batang datang untuk menyampaikan niat Giran meminang Siti Rasani. Kukuban menolak dengan tegas maksud baik itu karena masih merasa dendam pada Giran. Hal itu membuat Siti Rasani dan Giran sedih dan memutuskan untuk berdiskusi di pinggir sungai untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa menikah. Sayangnya, setelah berdiskusi panjang, mereka tidak juga bisa menemukan jalan keluar dan pada akhirnya Siti Rasani memutuskan untuk pulang. Baru akan beranjak sebuah tanaman berduri, merobek sarung yang ia kenakan. Pahanya pun terluka. Sontak Girang segera mencari tanaman obat untuk mengobati kaki kekasihnya. Tiba-tiba Bujang Sembilan datang bersama warga dan penuh amarah menuduh mereka melakukan hal yang tidak pantas. Sidang adat pun dilakukan untuk menentukan nasib dua sejoli tersebut. Namun Bujang Sembilan terus memojokkan keduanya. Pembelaan Siti Rasani maupun Giran tidak didengar dan hukuman pun akhirnya dijatuhkan dengan alasan supaya kampung mereka terhindar dari malapetaka. Keduanya lantas dibawa ke kawah Gunung Tinjau. Hukuman yang telah diputuskan adalah Siti Rasani dan Giran harus dibuang ke dalam kawah. Sebelum dibuang, Giran berdoa meminta keadilan kepada Tuhan agar jika tidak melakukan kesalahan, ia meminta agar Gunung Tinjau meletus dan Bujang Sembilan mendapat kutukan. Benar saja, setelah keduanya dibuang ke dalam kawah, gunung itu pun meletus dan mengeluarkan lahar yang membinasakan semua orang tanpa ada yang bisa selamat. Bekas letusannya kemudian menjadi sebuah cekungan yang terisi air dan menjadi sebuah danau yang indah. Sementara Bujang Sembilan mendapat kutukan, mereka pun berubah menjadi ikan dan hidup di danau yang kini dikenal sebagai Danau Maninjau. Itulah tadi cerita singkat dari asal-usul Danau Maninjau di Sumatera Barat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.